Haleluya. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Suara Kemenangan Iman. Saya berharap saudara tetap ada dalam keadaan baik dan berpengharapan serta bersukacita selalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas lagi dari kitab Yosua, seri dari pelajaran kita ketika Yosua sudah lanjut umur dan dia sudah akan mengakhiri masa pelayanannya, maka dikumpulkanlah beberapa tua-tua Israel untuk mempersiapkan diri bagi hari-hari di depan mereka ketika tidak ada lagi pengganti, atau lebih tepatnya ketika Yosua tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dalam Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga tertulis demikian. Yosua 23 ayat 1 sampai ayat 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu." Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berbeda di dalam periode ini. Berbeda ketika Yosua dipersiapkan menjadi pengganti Musa. Maka setelah Yosua lanjut umur, Alkitab, atau lebih tempatnya pencerita Alkitab, tidak memberi keterangan tentang siapa yang akan mengganti kepemimpinan yang akan ditinggalkan Yosua. Tapi hanya diceritakan Yosua memanggil para tua-tuanya, lalu kemudian para kepalanya dan para hakimnya untuk mempersiapkan diri mereka bagi kehidupan umat Tuhan ini selanjutnya. Kita memang tidak mendapat satu data yang cukup banyak. Hanya kalau saudara bandingkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1, ada baiknya kita membaca dulu Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Jadi nampak jelas bahwa setelah Yosua meninggalkan kepemimpinannya, maka tidak ada lagi satu orang tertentu yang Tuhan bangkitkan untuk mengganti Yosua memegang tampuk pimpinan bagi Israel. Kecuali pada akhirnya suku Yehuda, atau lebih tepatnya Tuhan mungkin mengizinkan juga bahwa orang Israel harus bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri untuk dapat memberitakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, sekaligus menyuarakan kebesaran Tuhan di tempat mereka, di negeri mereka. Itu sebabnya kalau kembali ke dalam Yosua pasal 23, sebelum Yosua meninggal, sebelum Yosua meletakkan jabatan kepemimpinannya, ia mengingatkan lebih dahulu kepada para tua-tuanya ini, kepada para hakimnya, beberapa hal tentang kewajiban mereka, tentang kebesaran Tuhan, supaya mereka dapat menempatkan diri sedemikian rupa untuk menjadi kesayangan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Pertama, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, di bagian akhir ayat yang ketiga dikatakan, "Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu." Jadi Yosua ingin memastikan bahwa Allah yang menyertai orang Israel adalah Allah yang selalu mendahului, yang ada di depan mereka. Sekalipun memang orang Israel pada akhirnya juga yang diizinkan Tuhan untuk mengangkat senjata berhadapan dengan musuh-musuh, tetapi kemenangan Tuhan yang memberikan. Sebab kalau hanya dengan kekuatan mereka dan persenjataan mereka, mungkin Israel tidak dapat mengatasi lawan-lawan yang memang sudah jauh lebih tua peradabannya daripada bangsa Israel itu sendiri. Tapi lagi sekali karena disebut Tuhan
Dialah yang telah berperang bagi kamu, maka kita tahu kemenangan itu datang dari Tuhan. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-5 ditulis, dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Israel harus mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana Tuhanlah juga sebenarnya yang turut berperan serta di dalam menghalau bangsa-bangsa ini. Kalaupun Israel mengangkat senjata, lagi sekali itu tidak cukup untuk menghalau bangsa-bangsa yang sudah jauh lebih mapan hidupnya di tanah Kanaan itu. Tapi karena Tuhan, lagi sekali karena kebesaran Tuhanlah, maka terhalau bangsa-bangsa asing ini. Dan itu menunjukkan, saudara, bahwa Allah tetap menginginkan kesiapan kita, Allah tetap menginginkan pengorbanan kita, Allah tetap menginginkan semangat kita untuk berperang, untuk memerangi kedagingan kita. Tetapi lagi sekali Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu kepada kita dan menghalau musuh-musuh kita. Kemudian di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-6 maksud saya tertulis, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Kuatkan hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Sudah disebut kitab hukum Musa, tidak lain adalah Taurat yang sudah dituliskan pertama di batu, di atas batu di Sungai Yordan, dan kemudian itu menjadi tulisan yang harus dijiwai tiap hari oleh mereka. Dan di sini pun Yosua mengingatkan bahwa harus ada hati yang benar-benar ingin memelihara dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, sebagus apapun tulisan Tuhan engkau simpan, baik di dalam bentuk Alkitab dengan kemasan yang indah sekalipun, engkau mempunyai mungkin banyak cara untuk dapat menyimpan firman Tuhan ini dengan baik, dengan rapi. Tapi kalau tidak ada niat untuk memelihara dan melakukannya, maka itu tidak berguna. Disinilah kita tahu bahwa apa yang diperhatikan oleh Yosua bukan hanya tulisannya, bukan hanya salinannya, bukan hanya sebutan-sebutannya atau siapa yang menulisnya, tetapi apa yang kita lakukan di dalam dari firman Tuhan itu, apa yang kita bisa berikan untuk menyenangkan Tuhan, itulah yang penting. Lalu berikutnya di ayat yang ke-7 dikatakan juga oleh Yosua, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu. Kalaupun kita sampai hari ini masih bergaul, masih ada di sekitar dunia yang tidak mengenal Tuhan, saudara, Yosua menasihatkan jangan kita bergaul. Artinya bukan kita memisahkan diri dengan pergaulan. Kita bisa berteman karena memang itu bisa menjadi juga jalan masuk kesaksian kita. Tapi maksudnya jangan sampai kita mengadopsi kepercayaan mereka. Jangan sampai kita menjual iman kita untuk mengikuti iman orang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pastikan bahwa apa yang sudah engkau terima dari semua pengajaran firman Tuhan dan engkau tahu Allah yang benar itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, maka peganglah itu. Jangan sampai pertemananmu dengan dunia membuat engkau menggadaikan imanmu sendiri. Berikutnya juga di ayat yang ke-10 ditulis begini. 1 orang saja daripadamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. 1 orang saja daripadamu dapat mengejar 1000 orang. Itu menunjukkan bahwa kalau kegentaran Tuhan ada, Allah akan membuat bahkan kelompok banyak yang seolah-olah begitu menakutkan, kelompok minoritas, dan mungkin itu adalah kita. Itu tidak akan mempengaruhi, saudara. Sebab 1 orang dapat mengejar bahkan lebih banyak orang, 1000 orang. Jadi jangan takut dengan jumlah, jangan takut dengan sebuah besarnya masalah, jangan takut dengan besarnya ketakutan yang didatangkan kepadamu. Engkau sendiri pun kalau bersama dengan Tuhan, engkau dapat mengejar mereka dan mengalahkan mereka. Tuhan kita lebih besar, saudara. Lalu berikutnya di ayat yang ke-11
Dikatakan juga oleh Yosua, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawa. Itu menunjukkan hidup kita, saudara, harus kita ajak, harus kita paksakan begitu rupa untuk bertekun. Artinya untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dunia atau sekelilingmu boleh meneror engkau, mengancam jiwamu, tapi tetap berharap pada Tuhan, bertekun, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan kemenangan-kemenangan itu. Maka saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan, kuatkan hatimu dan suarakan kemenangan imanmu. Haleluya.